Halo, saya akan menjelaskan hereditas Mendel. Hukum Mendel pertama kali ditemukan oleh Georg Mendel pada tahun 1822 sampai 1884. Mendel melakukan percobaan pada tanaman kacang ercis karena memiliki banyak sifat beda, mudah dibudidaya, dan pembuahan waktu yang sebentar. Selanjutnya, terdapat istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama ada alel. Alel merupakan sepasang gen kromosom homolog yang terletak pada lokus yang sama. Yang kedua, ada genotip yang merupakan sifat individu yang tidak dapat dilihat. Kalau misalkan fenotip itu sifat individu yang dapat dilihat. Terus selanjutnya ada parental. Parental merupakan induknya. Terus ada filal merupakan keturunannya. Terus ada dominan. Dominan itu sifat individu yang menutupi sifat lain. Kalau misalkan resesif itu sifat individu yang tertutupi oleh sifat lain. Terus ada intermediate. Intermediate merupakan sifat baru yang muncul karena terjadi persilangan antara induk yang sama kuat. Terus ada homozigot sama heterozigot. Kalau misalkan homozigot itu dia susunan organisme yang memiliki pasangan alel yang sama. Kalau misalkan heterozigot itu susunan organisme yang memiliki pasangan alel yang berbeda. Selanjutnya, dalam percobaan tersebut, Mendel menemukan hukum satu Mendel atau yang disebut juga dengan hukum segregasi. Hukum segregasi terjadi pada persilangan monohibrid, yaitu persilangan antara dua individu yang memiliki dua sifat beda. Monohibrid itu terbagi menjadi dua, ada monohibrid dominan penuh sama monohibrid intermediate. Kalau misalkan monohibrid dominan penuh merupakan persilangan yang terjadi jika keturunannya mempunyai kemiripan yang sama dengan salah satu induknya. Contohnya pada tanaman kapri. Tanaman kapri berbatang tinggi, T besar disilangkan dengan tanaman kapri berbatang pendek, T kecil, maka akan menghasilkan tanaman kapri berbatang tinggi, T kecil, karena T besar di sini merupakan dominan penuh. Ada monohibrid intermediate. Monohibrid intermediate merupakan persilangan yang terjadi jika sifat dominan penuh itu tidak selalu muncul secara penuh. Contohnya pada tanaman snapdragon, tanaman snapdragon berwarna merah, M besar disilangkan dengan snapdragon berwarna putih, M kecil, maka akan menghasilkan tanaman snapdragon berwarna merah muda, M besar, M kecil, gitu. Selanjutnya ada hukum dua Mendel yang disebut juga dengan hukum asortasi. Hukum asortasi terjadi pada persilangan dihibrid, yaitu persilangan antara dua individu yang memiliki dua sifat beda. Yang poin pertama ada perkawinan dalam percobaan yang terdapat pada resiprok, yaitu persilangan yang terjadi karena yang semula dilakukan untuk membuktikan induknya mempunyai kesempatan yang sama. Yang kedua ada backcross atau balik. Itu persilangan yang terjadi antara individu dengan salah satu induknya untuk mencari genotip induknya. Terus yang ketiga itu ada test cross atau uji silang, yaitu persilangan antara individu dengan salah satu induknya yang bersifat homozigot resesif. Selanjutnya ada penyimpangan semu, terdiri dari epistasis sama hipostasis. Kalau misalkan epistasis, dia itu sifat yang menutupi gen lain yang tidak salel. Kalau misalkan hipostasis itu sifat yang tertutupi oleh gen lain yang tidak salel. Terus epistasis itu terbagi menjadi 5, ada epistasis dominan, itu 12:3:1. Terus ada epistasis dominan rangkap, itu 15:1. Terus ada epistasis resesif, itu 9:3:4. Terus ada epistasis resesif rangkap, itu 9:7. Terus ada epistasis dominan resesif, itu 3. Contoh dari epistasis sama hipostasis ini itu terjadi pada bawang yang mencari. Selanjutnya ada cryptomeri yang merupakan peristiwa persilangan untuk menentukan karakter tertentu. Contohnya pada tanaman Linaria marocana. Terus selanjutnya ada polimeri yang merupakan bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif. Contohnya itu terdapat pada biji gandum. Persilangan pada biji gandum. Selanjutnya ada gen komplementer, yaitu bentuk interaksi gen untuk menentukan fenotip baru. Contohnya pada persilangan Lathyrus odoratus. Dan yang terakhir ada atavisme, merupakan gen yang menyebabkan hilangnya satu keturunan individu, kemudian memunculkan sifat individu yang berbeda gitu. Contohnya pada persilangan ayam berjengger. Selanjutnya terdapat contoh soal di sini. Di sini terdapat biji bulat kuning disilangkan dengan biji kisut hijau, kemudian akan menghasilkan biji bulat kuning seperti ini. Terus kemudian cara menentukan P2-nya itu biji bulat kuning yang tadi disilangkan dengan biji bulat kuning, kemudian akan menghasilkan genotipnya seperti ini. Itu cara menentukannya, itu ada cara menentukan jumlah gamet itu 2 pangkat N, di mana N merupakan persilangan antara sifat yang berbeda seperti ini, B besar, B kecil disilangkan dengan K besar, K kecil. Nah itu kan dua sifat beda, makanya N-nya itu 2, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4, jadi jumlah gametnya itu 4. Nah untuk menentukan gametnya, macam gametnya itu bisa dengan disilangkan biasa antara B besar B kecil disilangkan dengan K besar K kecil, atau enggak dia tuh pakai garpu, metode garpu itu kayak gini. Nah maka hasilnya pun akan tetap sama. Nah selanjutnya akan mencari F2-nya. F2-nya itu seperti tabel. Kemudian cara menentukan rasio fenotipnya itu tinggal kita lihat aja di sini. Kan ada B besar, K besar, K besar. Itu merupakan biji bulat hijau, sehingga biji bulat hijau dan terus biji bulat kuning, terus ada kisut
kuning sama kisut hijau. Itu perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1 sesuai dengan tabelnya. Jadi kalau misalkan mau lihat fenotipnya, itu kita bikin tabelnya seperti ini, makanya lebih mudah. Terus kemudian cara menentukan rasio fenotipnya, itu tinggal kita tentuin aja dari biji bulat kuning, biji bulat hijau, sama kisut kuning, kisut hijau gitu-gitu. Terus rasio fenotipnya selain itu bisa juga dapat ditentukan dengan metode segitiga Pascal seperti ini.